Pemirsa Metro TV Lovum, kembali bersama saya Kristi dalam dialog spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan tentunya kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, di mana kita akan membahas tentang bagaimana nasib masyarakat di pesisir pantai sendiri. Masih banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh mereka, dan pada kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Mitra Bentala, Bang Rizani. Assalamualaikum Bang Rizani, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak, kabarnya baik pagi baik, ini. Baik, boleh dibuka Bang boleh, Rizani. Nah, ini manggilnya Abang, Mas atau apa? Kalau kita Lampung kan Abang biasanya. Abang ya, oke. Lampung asli ini berarti ya? Iya, kita orang Lampung ya. Bang Rizani, tadi sudah sedikit Kristi jelaskan di awal, Kristi akan berdialog dengan NGO Mitra Bentala sendiri. Sebenarnya apa sih Bang, NGO Mitra Bentala ini bergerak di bidang apa? Silahkan Bang. Baik, terima kasih Mbak Kristi. Jadi Mitra Bentala ini organisasi lingkungan, atau kalau orang biasa sebutkan LSM. Cuman konteksnya LSM ini kan orang masih banyak, ini LSM ini kadang-kadang soal persepsi orang ya tentang Betul. LSM. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa ya kita ini organisasi lingkungan yang bernama Mitra Bentala. Nah, memang Mitra Bentala ini fokus pada isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Jadi memang itu menjadi concern kita, karena kan banyak sekali organisasi lingkungan mungkin yang terfokus soal isu yang akan dia bangun atau dalam rangka dia kembangkan gitu kan. Nah, di Mitra Bentala itu lebih kepada soal isu-isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil, termasuk juga soal isu masyarakat yang ada di pinggir pantai. Nah, terutama memang yang ada di Provinsi Lampung. Nah, itu skup yang wilayah-wilayah kerja kita. Jadi hampir katakanlah di sepanjang pantai Provinsi Lampung, kan ini ada Pantai Barat misalnya, kemudian juga ada Teluk Semangka, Teluk Lampung, dan juga termasuk juga di Pantai Timur. Nah, itu memang wilayah-wilayah yang menjadi concern dari kerja-kerja atau aktivitas lembaga Mitra Bentala ini. Jadi memang kita lembaga organisasi lingkungan yang memang berada di Lampung gitu skupnya, Mbak. Berarti cakupannya tidak hanya di Bandar Lampung aja, tapi di Provinsi Lampung sendiri ya, di pesisir pantai Lampung ya, Bang Rizani ya, betul ya? Memang kita lagi fokusnya di Lampung nih. Kita belum, nggak tahu nanti ke depan kalau misalnya kita sudah menguasai isu lebih nasional atau lebih global, yang mudah-mudahan secara nasional juga kita bisa melakukan advokasi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana perlindungan terhadap sumber daya alam di pesisir laut dan juga pengembangan masyarakat. Gitu. Betul. Ketika kita ngomong terkait Bang pesisir pantai, tentu banyak orang yang juga bermata pencaharian sebagai nelayan gitu ya. Tentunya juga ini menjadi concern juga, banyak permasalahan terkait limbah. Kali ini ya, entah itu limbah yang terkait sampah ataupun yang katanya ada dugaan limbah oli gitu ya. Banyak sekali di pemberitaan. Bagaimana tanggapan Bang Rizani sendiri? Ya, kalau persoalan di pesisir kan memang sekali lagi memang pertama terkait dengan sampah di pesisir. Nah, orang bilang itu sampah pesisir, tapi sebetulnya sampah itu kan berasal dari ya wilayah-wilayah hulu atau wilayah-wilayah yang lebih atasnya, yang itu bisa jadi misalnya soal kesadaran orang, misalnya membuang sampah yang masih sembarangan pada wilayah hulu sungai, kemudian kan terbawa ke pinggir pantai sehingga menumpuk, akhirnya pantai kita seperti tempat sampah. Banyak gitu kan. Nggak sih Bang? Sekarang ini pantai-pantai ya, di Lampung sejauh ini kita lihat hampir di pesisir pantai yang ada di Provinsi Lampung ini ya banyak sampah gitu kan. Nah, artinya memang sampah itu menjadi suatu masalah yang menurut kita yang sebetulnya harus segera ditangani. Selain sampah, sebetulnya yang lagi juga yang seperti viral tadi yang oleh Mbak sampaikan, bahwa soal limbah tadi yang diduga misalnya banyak menduga ada itu limbah oli atau itu ada minyak mentah gitu kan, atau itu bekas minyak untuk aspal gitu kan, banyak sekali yang muncul, yang itu juga saya pikir menjadi persoalan yang harus segera ditangani gitu. Nah, kita sih melihatnya ini cukup prihatin misalnya katakanlah tadi. Mungkin kalau sampah sudah banyaklah upaya yang kita lakukan, misalnya mendorong masyarakat agar misalnya tidak membuang sampah sembarangan, atau ada proses pengelolaan sampah. Mana yang sampah bisa dikelola menjadi pupuk misalnya, atau misalnya bernilai misalnya menjadi kerajinan, atau pilah sampah gitu ya, atau bisa ada proses sirkulasi misalnya dari sampah. Nah, tapi kalau misalnya seperti limbah ini kan agak sulit gitu loh. Kenapa misalnya limbah yang kita lihat cukup berbahaya, katakanlah kalau dia masuk ke
ke wilayah perairan laut itu kan cukup berbahaya bagi lingkungan, bagi biota laut, bagi ekosistem yang ada di pesisir pantai. Benar. Nah itu yang kita sedihkan, kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Itu yang sekarang ini masih menjadi perbincangan. Tapi tidak ada titik terang, Bang. Sampai saat ini tidak ada titik terang. Lalu bagaimana pandangan dari Mitra Bentala sendiri yang memang concern untuk mendaulatkan masyarakat pesisir sendiri? Bagaimana, Bang? Kan gini, kalau misalnya terjadi katakanlah tadi ada limbah di sekitar wilayah pesisir yang katakanlah tadi misalnya dugaan dari minyak atau apa bekas oli atau segala macam atau minyak mentah gitu katakanlah seperti itu. Tentu kan otoritas terkait ini yang sudah melakukan turun ke lapangan. Kalau saya baca-baca di media itu mereka sudah turun ke lapangan, menginvestigasi, melibatkan misalnya aparatur penegak hukum, misalnya katakanlah di situ ada pihak kepolisian, ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya di tingkat daerah pun juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Saya pikir kurang apa lagi gitu kan untuk mencari apa penyebab atau apa sebabnya sehingga minyak ini bisa tumpah dan mencemari lingkungan kita. Saya pikir kan ya mungkin kalau yang punya otoritas sudah bisa menyimpulkan, cuman yang kita sayangkan kenapa ini tidak muncul misalnya siapa yang melakukan ini. Betul. Terus apa penyebabnya misalnya. Nah itu yang cukup kita sayangkan. Kan sebetulnya kita bisa lihat nih. Kalau misalnya sebabnya minyak berarti kan kita bisa mapping lah katakanlah mengklaster sebetulnya siapa saja nih yang punya otoritas dalam pengelolaan minyak misalnya kayak gitu kan. Atau di Lampung ini ada nggak misalnya perusahaan-perusahaan yang misalnya dari proses pengangkutan misalnya, kemudian juga ada proses misalnya pengelolaan minyak misalnya melalui kilang kan ada. Apakah misalnya kita bisa melihat ke arah sana gitu kan? Atau menduga itu kan sebenarnya sudah bisa terbaca, tapi agak sulit sekali ketika muncul misalnya harus dimunculkan siapa yang harus bertanggung jawab. Itu yang menurut kita itu yang menurut kita cukup prihatin dan sedih. Kenapa ya katakanlah ya kalau kita awam kan bisa saja kalau di sana misalnya ada kegiatan eksplorasi, kalau misalnya terjadi kebocoran bisa jadi langsung saja misalnya diduga perusahaan tersebut misalnya gitu kan. Cuman kan kita ini sebagai orang sipil kan nggak bisa juga langsung menyimpulkan itu karena kita tidak punya, kecuali misalnya kita hanya punya misalnya informasi atau dari masyarakat seperti apa. Dan kadang-kadang masyarakat juga dia bingung ini berasal dari mana. Padahal kalau di laut itu kan sebenarnya mungkin karena sekarang kan sudah canggih misalnya, bisa aja dipantau melalui satelit kan misalnya kalau terjadi bocoran atau apa kan udah bisa kepantau misalnya sumber dari mana. Nah itu Mbak, jadi kita cukup prihatin lah ya kenapa misalnya hal ini berulang kali terjadi misalnya di tahun 2020, 21 sampai 22 sampai sekarang hanya bisa menduga gitu kan. Nah kalau menduga kan nggak bisa dijadikan ya katakanlah menduga itu kan harus dibuktikan lagi. Nah nggak mungkin nanti kalau misalnya saya menyebutkan terus saya nanti diminta untuk membuktikan kan. Bahkan, itu jadi repot gitu. Iya, di tahun 2020 itu beberapa kabupaten ya Bang ya, tidak hanya satu aja, bukan satu tempat aja gitu ya Bang ya. Bahkan kami pun ditelepon, ini Bang ada limbah ini berasalnya dari mana? Kita kan kaget juga kan misalnya ditanya. Nah termasuk juga misalnya dengan pihak pemerintah misalnya menanyakan ke kita misalnya ini dari mana ya, yang punya otoritas saja masih mencari gitu apalagi kita. Tapi menurut saya sebetulnya apa yang tidak bisa kita telusuri sebetulnya dari kecanggihan teknologi, terus kemampuan misalnya aparatur pemerintah atau penegak hukum kita dalam proses mengusut misalnya ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah kerusakan lingkungan tadi gitu Mbak. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bang dialog kita. ini masih tanda tanya tapi juga harus kita ulas juga ya Bang Irzani ya. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami.